teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat ya dan tetap fokus untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Kali ini aku Santi seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua, bisa sharing-sharing lagi. Semoga apa yang aku sharingkan, apa yang aku bagikan di video kali ini maupun video-video aku yang sebelumnya bisa bermanfaat dan benar-benar bisa diterapin ya teman-teman. Video kali ini sangat spesial. Kenapa? Karena video kali ini dibuat berdasarkan request atau permintaan dari Kak Christy Fernandes yang kemarin sudah berkenan untuk memberikan komentar di video aku yang sebelumnya, yang meminta aku untuk membahas mengenai tips atau trik gaya hidup minimalism tapi khusus untuk anak kosan atau anak rantau nih. Hayo, siapa yang anak kosan? Tunjuk tangan. Yuk merapat. Thank you banget Kak Christy buat ide kontennya. Semoga Kak Christy-nya sendiri juga bisa nonton di video kali ini dan tips yang aku berikan bisa bermanfaat ya Kak Christy maupun teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman aku mau info nih, kalau komentar-komentar kalian yang ada di video aku sebelumnya itu aku bacain satu persatu ya teman-teman. Makasih buat masukan, makasih buat improvement yang dikasih ke aku. Semoga video aku kedepannya yang aku buat bisa lebih bermanfaat, bisa lebih baik dari video-video aku yang sebelumnya. Dan mohon maaf bila ada beberapa komentar yang aku belum bales gitu ya. Maafkan banget karena aku juga punya kesibukan lain, tapi tenang, walaupun belum aku bales tapi aku tetap baca satu persatu kok. Balik ke soal gaya hidup minimalism untuk anak kosan gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku sendiri itu dulu anak kosan teman-teman. Aku tuh ngekos udah kurang lebih selama 10 tahun. Jadi sebelum aku berhasil membeli rumah pertamaku sekarang ini yang aku tempatin, itu tuh aku memang hidup dari kos-kosan teman-teman. Jadi dari kos-kosan yang satu ke kos-kosan yang lain, dari zaman kuliah dulu sampai zaman kerja, bahkan aku itu hidup ya dari kos-kosan. Jadi semoga informasi yang aku sharingkan kali ini bisa bermanfaat dari pengalaman-pengalaman aku yang hampir 10 tahun tadi. Jadi yuk langsung aja kita mulai sharingnya. Sekalian ajakin juga teman kosan kalian ya buat nonton, siapa tahu mereka juga butuh informasi ini. Jadi aku mau cerita dikit ya teman-teman. Awal aku ngekos itu dulu waktu aku mau masuk kuliah S1 di Yogyakarta. Jadi di kota Jogja lah perjalanan hidup aku sebagai anak kosan atau anak rantau ini dimulai. Awal mulanya dulu itu aku keterima sebagai salah satu penerima beasiswa full Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2005 selama 8 semester atau 4 tahun. Jadi thanks to God, thanks to Universitas Atmajaya Yogyakarta yang memberikan aku segala kesempatan untuk berkuliah di sana, dari aku yang lulusan SMA doang sampai aku bisa dapat gelar S1, sampai aku bisa dapat kerja juga sampai sekarang, itu semua berkat Universitas Atmajaya Yogyakarta. Entah apa yang akan aku lalui, aku jalanin kalau hidup aku itu dulu nggak keterima beasiswa S1 gitu ya, pasti akan berbeda jauh dari yang sekarang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang lain atau teman-teman yang bilang my work is my second home gitu ya, atau my office is my second home. Nah buat aku sendiri Universitas Atmajaya ini my second parents. Karena dari universitas lah aku benar-benar bisa hidup, bisa berkembang dan menjadi Santi seperti sekarang ini. Semua banyak banget dukungan dari universitas yang aku dapatkan, kesempatan, thanks banget. Semoga cerita ini juga sedikit banyak bisa menginspirasi kalian semua atau nanti ke anak-anak kalian gitu ya. Niscaya kalau kita itu berusaha dan berdoa pasti akan ada jalan keluar. Semoga banyak juga dari kalian yang misal dulu punya keterbatasan ekonomi kayak aku juga bisa dapat kuliah dan beasiswa gratis. Amin. Nah, sebagai anak beasiswa gitu ya teman-teman, tentu keuangan aku, keuangan keluarga aku itu kan terbatas juga, dimana untuk berkuliah di kota lain gitu ya kan tetap memerlukan biaya hidup juga, yaitu untuk makan maupun untuk ngekos. Dan disinilah hidup minimalism aku dimulai. Jadi
hidup minimalisme ala anak kosan itu yang pertama pasti ngomongin soal cari kos. Cari kos ini di mana gitu kan. Nah, mungkin ada yang bilang ya udah cari kos itu yang jauh deh dari kampus atau jauh deh dari kantor supaya harganya murah. Nah, informasi itu atau wejangan itu nggak selalu salah ya teman-teman. Ada benernya lah ya, 70-80% aku pun setuju cari kosan yang nggak deket kampus. Karena kan pasti mahal ya, walaupun ya enak sih kalau kita bangunnya kesiangan, tinggal nyebrang atau sampingnya pasti udah kampus atau kosan. Kalau di aku dulu gitu ya, teman-teman aku yang mampu, kosnya itu enak banget, tinggal ngesot aja sampai ke kampus. Tapi kan aku nggak punya privilege itu, jadi aku mesti cari kosan yang agak jauh dari kampus. Tapi jauh pun yang penting perlu diingat itu carinya yang nggak jauh-jauh banget juga teman-teman. Percuma kalau kalian jaraknya tuh terlalu jauh, tapi akhirnya kalau ke kampus itu kalian butuh angkutan lagi atau angkot atau transportasi ya. Dan kalian tuh mesti kalkulasiin atau perhitungin juga tuh antara kos yang murah dengan transport yang diperlukan, bensin segala macam, atau kalau angkutan umum ya perharinya berapa kalian kalkulasiin plus waktu macet-macetnya di jalan dengan penghematan yang kalian dapatkan gitu ya. Itu tuh sesuai nggak, worth atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya coba cari kos yang lebih dekat, harganya mahal sedikit tapi kalian nggak terlalu capek setiap harinya, kalian bisa lebih produktif dan bisa olahraga juga. Kayak aku dulu kan mau nggak mau terpaksa olahraga ya, setiap hari jalan ke kampus jalan kaki gitu ya, tapi nggak apa-apa, jadi lebih sehat. Jadi itu ya, pilih kosan yang nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga. Jadi cari yang tengah-tengah lah, balance-nya itu yang mana. Oke, terus yang kedua, tips yang kedua ini mengenai fasilitas kosan. Fasilitas kosan ini yang pertama itu AC. Soal AC dulu dari zaman aku kuliah maupun kerja itu nggak pernah menyewa kosan itu yang ada AC-nya teman-teman. Karena budgetnya kan terbatas ya. Jadi kosan aku biasa aja, aku beli kipas angin sih. Beli kipas angin. Nah, mensiasatinya gimana nih kalau hawa kan emang kadang panas gitu ya, apalagi di kota-kota besar kadang siang tuh panas banget. Nah, kalian ngadem aja tuh di kampus. Biasa kan kampus tetap open kan setiap harinya, atau kantor juga open setiap harinya, atau ke mall nggak apa-apa juga kalau memang untuk tujuan yang produktif ya, bukan konsumtif. Jadi di kampus misal kalian bisa meluangkan waktu di perpustakaan, sekalian baca buku literatur kampus gitu ya, atau majalah juga ada biasanya di perpus kampus. Kalian manfaatkanlah di situ sambil ngadem, kalian dapat ilmu, dapat informasi lain kan, dibanding kalian ngendon di kos gitu kan, kepanasan nggak dapat apa-apa. Nah, atau kalau temen aku di kantor itu juga siang-siang biasanya pada ngumpul di kantor tuh, karena ya itu tadi katanya kepanasan, sekalian dia follow up kerjaan-kerjaan yang sebelumnya belum selesai, atau sekalian cari buat self improvement gitu ya, buat ngembangin diri di kantor, itu bisa juga. Jadi kalian bisa ngadem, sekalian bisa dapat ilmu atau informasi baru. Atau di mall juga nggak apa-apa sih kalau kalian mau jalan-jalan gitu ya pas weekend. Jadi ngadem, tapi ya jangan langsung konsumtif semua dibeli ya di mall. Asal kita lihat-lihat aja kan itu masih ya oke lah. Kita jalan ke mall untuk melihat-lihat. Lagian kalau kalian AC itu biasa kan harga kosan lebih mahal, dan kalian tuh paling full time-nya di kamar itu pas weekend doang kan. Jadi sehari-hari kan paling kerja gitu ya. Jadi sayang juga sih teman-teman, mending ya itu tadi pas weekend atau pas libur kerja kita kabur kemana yang ada AC-nya, kita nongkrong aja di situ untuk berhemat. Itu tips aku yang aku lakukan dulu ya, tips yang kedua. Terus tips yang ketiga, ini masih soal kamar kosan juga. Aku tuh memilih kamar kos yang nggak ada fasilitas luxury-nya. Luxury itu mewah. Jadi kayak ada TV atau ada heater di kamar mandinya buat mandi air hangat, itu aku nggak ambil sama sekali sih teman-teman. Karena yang pertama itu kan biayanya pasti melambung tinggi ya, jauh banget. Dan lagian itu kalau misal kalian punya uang sisa, mending 2-3 bulan kalian itu jalanin kos tanpa TV dulu gitu ya. Nanti uangnya
yang kalian tabung bisa beli TV sendiri, itu akan lebih murah, dan TV-nya kan punya kalian sendiri ya, dibanding kalian itu udah ngekos di fasilitas-fasilitas yang mewah itu harganya udah jauh-jauh banget tingginya gitu ya. Jadi mending kalian itu tabung sendirilah. Kalau misal kayak kipas angin ya beli aja sendiri. Jadi biasanya kos yang lebih minimal isinya itu akan lebih murah, dan kalian bisa tambahin sendiri aja nanti dengan hasil yang nabung sedikit demi sedikit, sehingga itu bisa menghemat dalam jangka panjangnya. Terus tips yang keempat itu masalah nasi ya, atau beras. Jadi untuk anak kosan nih lebih baik bisa memasak nasi sendiri. Belilah rice cooker yang mini gitu ya, untuk bisa masak di kosan. Atau sebenarnya tips yang memasak nasi ini untuk orang rumahan juga masih relate gitu ya, karena biasanya di luar itu harga nasi itu kan mahal banget ya, hampir setara sama lauknya. Sayang juga, apalagi buat yang cowok tuh, biasanya kayak adik aku itu makan nasinya kan banyak. Kadang kalau di restoran gitu di luar makan nasinya tuh sampai 3 bungkus gitu ya, itu harganya udah berapa sendiri, belum ditambah pajak servisnya, itu udah berapa coba 3 kali makan di luar makan nasi putih itu udah, kalau kita tabung udah lumayan banget kan buat sebulannya. Kalau lauk is okay untuk beli di luar, karena kan nggak sakit hati gitu ya, istilahnya ini lauk memang mahal, tapi kalau nasi putih itu kadang kurang worth it juga kalau kita beli di luar. Jadi lebih baik kalian memasak nasi sendiri. Itu tips yang keempat. Terus tips yang kelima ya, tips yang kelima itu mengenai masalah air minum nih, masih sama kayak nasi ya. Jadi lebih baik kalian itu kemana-mana bawa air minum sendiri, bawa air mineral sendiri. Karena apa? Air mineral di luar itu juga harganya mahal banget kan teman-teman, kadang nggak rela kan ngeluarin, kayak untuk beli satu botol air mineral kecil itu harganya 10.000, 15.000, belum ditambah pajak dan servis tadi ya. Lebih baik kita membawa lah dari rumah, itu pun akan lebih ramah lingkungan kan, dibanding kalian selalu minum air kemasan dari plastik nih. Gitu sih teman-teman, kecuali kalau kalian itu memang pengennya beli air yang berwarna gitu ya, misalnya apa, orange juice atau es coklat ya, itu lain cerita ya. Tapi untuk yang air mineral gitu ya, atau sekedar teh, ya udahlah bikin sendiri aja di rumah. Kalian beli botol minum yang bisa dibawa kemana-mana, itu akan lebih hemat. Coba deh kalian kalikan sebulan pengeluaran untuk air minum kalau pas kalian ke mall, hangout, itu berapa. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam ini masalah alas kaki ya. Ini mungkin tips yang apa ya, kecil, simple, tapi kalau dulu aku jalanin juga. Jadi kalau aku tuh dulu ke kampus nggak diwajibkan pakai sepatu teman-teman. Tapi nggak berarti kayak pakai sandal jepit boleh ya. Jadi paling minim itu pakainya sepatu sandal. Jadi itu yang aku manfaatkan. Jadi aku nggak beli sepatu itu menurut aku dulu kan harganya lumayan mahal, jadi aku pakainya sepatu sandal. Jadi aku ke kampus pakai sepatu sandal, aku ke mall pakai sepatu sandal, aku ke pasar pakai sepatu sandal, kemana-mana pakai sepatu sandal itu. Jadi one for all, menurut aku lebih hemat, karena ya itu tadi ya, reusable kan, maksudnya bisa dipakai untuk ke acara manapun, baik santai maupun setengah formal maupun formal, karena memang again diperbolehkan sama kampus. Nah ini aku nggak mengajarkan untuk pakai sepatu sandal kalau kampus kalian nggak mengizinkan ya teman-teman. Ini balik lagi cek ketentuan kampus kalian masing-masing. Mungkin juga di kampus aku dulu sama sekarang agak beda, nah itu perlu dicek lagi. Tapi itu tips juga atau trik yang aku lakukan untuk menghemat pengeluaran aku sampai segitunya ya anak kosan. Ya yang penting kan kita makan tetap cukup gitu ya, intinya apa yang bisa kita hemat ya kita hemat. Tapi jangan sampai kita itu malah menghematnya, aku puasa deh sehari, makan sehari, puasa deh kak untuk gaya hidup minimalisme. Nah itu nggak dianjurkan ya teman-teman. Jadi kalian hematlah ke biaya-biaya yang memang bisa dipotong, tapi untuk biaya-biaya yang esensial untuk kesehatan kalian, makan yang bergizi, yaitu tetap tolong diperhatikan. Jangan sampai itunya yang dikurangin demi kalian hidup mewah gitu, demi kalian
punya kos-kosan yang fasilitas AC tapi kalian makan pakai garam doang, itu kan kayak kebalik gitu loh teman-teman prinsipnya. Tolong deh jangan seperti itu ya. At least setelah kalian nonton video ini semoga kalian bisa merubah hidup kalian gitu ya. Atau biasa yang aku sering dengar, anak kosan makan Indomie terus, padahal hangoutnya kalau weekend kemana gitu ya, nonton bioskop ini itu gitu. Tapi tolong diperhatikan again, makan dulu yang bergizi. Mengenai pengeluaran lain itu yang kalian cut, jangan yang esensial. Itu tips yang kelima ya tadi, sampai nggak ngitungin, maaf kalau ada yang hitungan yang salah. Terus tips yang selanjutnya lah ya, keenam kalau nggak salah, itu kalau kalian hangout lebih baik makan dulu. Kalau mau pergi kemanapun atau ke kampus lah yang paling deket, atau ke kerjaan atau ke mall, itu yang paling parah sebenarnya. Kalian makan dulu, usahakan makan dulu perut kenyang. Kalau perut kenyang itu nggak pengen aneh-aneh, nggak pengen nyemil aneh-aneh, beli snack yang aneh-aneh yang mahal di mall. Kalaupun memang masih pengen, yaitu jadinya nggak sebanyak kalau kita itu pas perutnya lapar, percaya deh. Ini tips aku itu dapat dari orang tuaku juga zaman dulu. Dulu itu kalau aku sama adikku biasa tuh udah makan rujak sampai 2 kali gitu ya, atau mau es krim 2 kali gitu ya, udah beli mau lagi pasti dibilang, pasti kamu lapar deh, coba makan aja dulu. Nah itu benar sih teman-teman, itu totally agree. Jadi kalau kita udah makan itu pikiran kita nggak pengen yang aneh-aneh. Coba deh buktikan. Kenapa pikiran kita pengen aneh-aneh itu karena kita lapar. Nah tips itu tuh lucunya masih aku praktekkan sampai hari ini, detik ini loh teman-teman. Jadi kalau aku mau jajan gitu ya, snack yang aneh-aneh, snack yang mahal, cemilan, atau misal boba lah ya yang lagi ngetren sekarang ini, aku tuh mikirin dulu, sekarang tuh perut aku lapar nggak ya, tenggorokan aku haus gak ya. Habis itu aku coba makan sesuap 2 suap nasi, terus minum secukupnya air gitu ya, terus istirahatkan perut sebentar. Habis itu kita mikir lagi, kita masih pengen beli snack yang tadi kita incer nggak ya, kita masih pengen beli boba yang tadi kita pengen nggak ya, yang terlihat menggiurkan itu. Ternyata nggak juga loh teman-teman. Jadi tips ini tuh sangat ampuh. Jadi kalau perut kita udah kenyang gitu ya, kita nggak haus lagi, nih saya itu tuh kayak apa ya, nggak pengen beli yang aneh-aneh gitu loh. Nah mungkin sih ini buat awal-awal nggak akan apa ya, jadi menghemat pengeluaran kita 100%, enggak lah ya. Maksudnya sebagai manusia, aku pun misal dari 10 kali kepengenan gitu ya, aku bisa menahan 8 kali, tapi 1-2 kalinya tetap sih masih ujungnya jajan juga walaupun aku udah makan. Tapi at least 8 kali dari 10 kali itu kan bisa ngerem ya, jadinya tabungan kita pun nggak tersedot habis untuk beli camilan yang aneh-aneh tadi. Jadi coba deh kalian juga praktekkan. Coba kalau kalian mau beli snack gitu ya, coba makan dulu sampai kenyang. Kalian pengen beli snack itu lagi nggak gitu. Coba share pengalaman juga di bawah ya. Siapa tahu tips ini juga berguna buat kalian. Terus tips yang terakhir gitu ya, tips terakhir soal gaya hidup minimalism untuk anak kosan atau anak rantau, itu memanfaatkan kegiatan di kantor atau di kampus gitu ya, yang kalau bisa sih bisa mendapatkan pemasukan lebih. Kayak misalnya dulu aku itu di kampus sebagai anak beasiswa, aku pun kayak apa ya, bekerja gitu ya teman-teman di kantor, di kampus gitu ya, bukan kerja yang gimana, tapi kayak kegiatan yang dibayar gitu loh. Jadi kayak aku tuh ada jaga ujian kalau pas musim ujian, atau jadi asisten dosen, atau misal aku tuh jadi pengajar juga di kelompok studi kampus gitu. Itu tuh lumayan teman-teman, dapat bayaran juga setiap bulannya. Jadi kalau ngomongin Atma gitu ya, bener-bener Atma itu dulu membantu aku all out sih. Aku udah dapat beasiswa dari sana, aku pun dapat gajian dari kampus yang sedikit banyak bisa membantu aku untuk biaya makan sehari-hari dan biaya kos juga. Jadi semua dari kampus deh aku dapatnya dulu gitu. Apalagi kalau namanya jaga ujian gitu ya, jaga ujian itu kalau dulu aku di kampus juga itu nggak cuman dapat uang,
dapat uang setiap kali kita jaga, tapi dapat makan siang juga. Jadi dulu itu aku anak kos kan paling makan sehari 2 kali gitu ya, siang sama malam. Ya kadang snack di tengah-tengah gitu, lumayan teman-teman, nggak keluar uang makan sekali siang kan lumayan ya. Jadi uang kita tabungannya bisa lebih banyak dan bisa berhemat. Ya itu aja paling tips-tipsnya soal gaya hidup minimalism untuk anak kosan atau anak rantau. Semoga berguna, bisa diterapin juga. Atau misal kalian ada tips lain nih yang cukup unik terkait gaya hidup anak kos gitu ya, bisa juga di-share di komen. Siapa tahu bermanfaat juga buat aku maupun teman-teman lain gitu ya. Kita saling berbagilah untuk bisa menjalankan hidup dengan lebih berhemat, dengan lebih dengan lebih baik gitu ya, sehingga tabungan kita pun lebih banyak gitu. Paling segitu aja sih video kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ditunggu juga ya ide-ide kontennya, siapa tahu aku bisa bawakan di video aku yang lain. Thank you semua teman-teman, dah.